Aku nggak peduli, yang penting skincareku banyak yang beli, biar aku bisa beli barang-barang mewah buat dipamerin di sosial media. Bu Maya, kamu harus tanggung jawab. Lihat nih, wajah saya jadi majak jerawatnya gara-gara produk kamu. Lah, kok malah nyalain saya sih? Kamunya aja yang gak cocok kali pakai produk saya. Emangnya aja, produknya yang jelek. Ibu jangan mengelak ya. Saya udah lama menggunakan produk skincare. Baru kali ini muka saya jerawatan. Dan itu semua karena produk skincare-nya Ibu Maya. Bu Tari, tahu kan tetangga saya itu loh yang di sebelah, Bu Maya. Ya Bu, saya tahu. Memangnya kenapa sama Bu Maya? Masa tiap hari dia ganti-ganti tas mewah, terus sering pamer lagi sama tetangga. Saya sih awalnya gak masalah, tapi kalau tiap hari risih juga. Bu Maya kan orangnya emang gitu Bu. Sejak dia jadi owner skincare, dia sering pamer barang-barang mewah. Bahkan di sosmed juga dia sering pamer. Tapi saya bingung, dia kan cuma jualan skincare beberapa bulan ini. Masa udah bisa beli barang-barang mewah yang harganya bisa sampai puluhan juta? Ya mungkin keuntungannya banyak Bu, makanya dia bisa beli barang-barang mewah. Tapi ibu curiga gak sih sama Bu Maya? Sebenarnya sedikit curiga sih. Tapi kita jangan sujon sama tetangga sendiri, nggak baik itu. Ibu-ibu, lagi pada ngapain nih? Kayaknya seru banget. Kita coba lagi ngobrol masalah dapur aja kok Bu. Oh iya, Bu Maya habis dari mana? Oh, ini saya habis dari toko. Biasalah cek produk stoknya masih ada atau udah habis. Oh iya ibu-ibu, lihat nih tas baru saya. Bagus kan? Ini saya belinya di luar negeri loh Bu. Tuh kan bener mau pamer lagi. Iya Bu, bagus banget. Harganya pasti mahal ya? Ya iyalah, orang belinya dari luar negeri, ya pasti harganya mahal lah. Kalian berdua mana mampu beli tas kayak gini? Doain aja ya Bu, siapa tahu besok kita mampu beli. Benar apa yang dikatakan Bu Tari, siapa tahu aja besok kita mampu beli. Bukan cuma Bu Maya aja, kita juga pasti mampu beli kok. Cuma ya kita masih mikir-mikir aja, soalnya kan kebutuhan rumah tangga lebih banyak, jadi uangnya harus dibagi-bagi. Iya, saya doain deh ya, semoga ibu-ibu bisa cepet beli tas kayak saya gini. Ya meskipun gak tahu kapan. Maaf ya Bu, bukannya maksud menghina atau gimana. Cuma kan kalian tahu sendiri, kalau saya ini owner skincare, jadi punya penghasilan banyak. Kalau masalah beli tas kayak gini mah gampang. Kalau gitu saya masuk dulu ya ibu-ibu, permisi. Bu Tari, lihat sendiri kan kelakuannya Bu Maya kayak gimana. Tiap hari Bu, saya harus ngeladenin sikap dia yang kayak gitu. Waduh Bu Una, sabar ya. Kayaknya kalau saya jadi Bu Una, tiap hari bakal darah tinggi deh ngadepin sikap pamernya Bu Maya. Stok masih banyak, jadi aku nggak perlu khawatir. Iya, udah beberapa hari ini aku nggak lihat review pelanggan. Aku coba cek kok malah banyak yang reviewnya jelek sih? Bilang ini, bilang itu, halah, bilang aja. Muka kalian tuh yang emang gak bisa pakai skincare yang mahal. Pakai skincare mahal dikit langsung jerawatan mukanya. Aku nggak peduli, yang penting skincareku banyak yang beli, biar aku bisa beli barang-barang mewah buat dipamerin di sosial media. Bu Maya, kamu harus tanggung jawab. Lihat nih, wajah saya jadi majak jerawatnya gara-gara produk kamu. Lah, kok malah nyalain saya sih? Kamunya aja yang gak cocok kali pakai produk saya. Emangnya aja, produknya yang jelek. Ibu jangan mengelak ya. Saya udah lama menggunakan produk skincare. Baru kali ini muka saya jerawatan. Dan itu semua karena produk skincare-nya Ibu Maya. Bocah, jangan suka sembarangan ya. Produk skincare saya itu teruji klinis dan aman untuk kulit. Kalau soal jerawatan atau enggak, itu tergantung ke kulit masing-masing. Emang kulit kamunya aja yang jelek. Bu Maya itu bukannya menerima kritikan, malah menghina saya. Saya nggak akan terima. Terus, apa yang bakal kamu lakuin? Kamu mau bilang kalau produk itu bikin jerawatan? Kalau cuma soal kayak gitu, orang-orang juga pasti nggak bakal percaya. Itu kan tergantung kulit masing-masing. Saya bakal pirain produk Bu Maya, biar semua orang tahu kalau produk ibu itu jelek. Aduh, anak zaman sekarang gak tahu sopan santun. Datang-datang tiba-tiba marah-marah gak jelas, bilang kalau skincare saya jelek. Itu mah muka dia aja yang gak cocok sama skincare mahal. Dia pikir saya takut kali ya dipiralin. Enggak say, lihat aja nanti, palingan dia bakal dihujat sama netizen. Pak Rudi, kenapa? Tumben mukanya lesu kayak gitu. Habis berantem ya sama istrinya Pak? Bukan itu Bu Tari, lebih tepatnya saya yang dimarahin sama istri. Katanya gara-gara saya beliin skincare yang gak bener, muka dia jadi jerawatan. Emangnya Pak Rudi ini beli skincare apa sih?
Itu loh, saya beli skincare yang ownernya Bu Maya. Kebetulan waktu itu masih ada harga promo. Karena saya ingat istri saya di rumah. Ya udah, saya langsung beli aja. Awalnya sih dia seneng, tapi dia malah marah sama saya karena mukanya jerawatan. Pusing saya diomongin istri saya terus. Tapi produknya Bu Maya itu emang jelek sih Pak. Keponakan saya aja mukanya langsung jerawatan. Tapi setelah menghentikan pemakaian skincare milik Bu Maya, mukanya sembuh tuh. Tetangga saya juga gitu, mukanya jerawatan setelah menggunakan skincare milik Bu Maya. Berarti skincare-nya Bu Maya emang jelek ya? Pantas aja istri saya langsung marah-marah. Gak mau lagi deh saya beliin istri saya skincare. Saya kasih duitnya aja, biarin dia aja pilih sendiri, daripada nanti saya yang salah pilih. Selamat siang ibu-ibu. Ada Pak Rudi juga. Bu Maya, sebenarnya skincare-nya Bu Maya itu pakai bahan apa sih? Kenapa muka istri saya langsung jerawatan? Pak Rudi ini ngomong apa sih? Gini ya Pak, namanya skincare itu cocok-cocokan. Kalau misalkan istri Pak Rudi jerawatan karena pakai skincare saya, itu bukan salah skincare saya. Itu mah mukanya istri Pak Rudi aja yang gak cocok. Tapi yang mengalami itu bukan cuma istrinya Pak Rudi aja Bu. Tetangga saya juga kena. Terus keponakan saya juga. Mereka itu jerawatan gara-gara pakai skincare-nya Bu Maya. Mungkin skincare-nya Bu Maya pakai bahan yang gak benar kali. Bu Tari, jangan sembarangan ya. Gak mungkin kalau skincare saya itu menggunakan bahan-bahan yang gak bener. Lagi pula, ibu tahu dari mana, ha? Ya kan siapa tahu aja. Buktinya banyak tuh orang yang ngeluh sama skincare-nya Bu Maya. Sudah, jangan bertengkar di sini. Kalian kalau mau bertengkar itu di tempat lain lah, jangan di sini. Nyesel saya datang ke sini. Tadinya tuh saya mau beli gula, tapi karena saya dituduh di sini, mendingan saya beli ke supermarket aja. Sana pergi. Sudah, Bu Tari, jangan emosi seperti itu. Akhirnya aku bisa beli tas dan perhiasan baru. Bisa nih buat pamer di sosial media. Wah, aku cocok juga ya pakai tas ini. Gak salah aku beli tas ini. Aku foto dulu buat diupload ke sosmed. Nah, bagus juga. Aku upload Aku kasih caption apa ya? Iya, ini aja. Bekerja keras lah sampai kamu bisa beli tas mewah. Nah, udah. Aku tinggal nunggu kira-kira followers aku komen apa ya. Kemarin-kemarin kan aku banyak dapat pujian. Semua itu karena kesuksesan skincare aku. Sampai aku bisa beli barang-barang mewah. Sekarang juga pasti aku akan dipuji. Bu, ada yang mau aku omongin sama kamu. Iya mas, kamu mau ngomong apa? Apa benar produk skincare kamu itu ternyata dari bahan yang berbahaya? Maya, aku emang ngasih kamu kebebasan buat kelola bisnis kamu. Tapi bukan berarti kamu seenaknya bikin bisnis curang kayak gitu. Mas, kamu nuduh aku. Aku bisa pastikan kalau produk aku itu pakai bahan yang alami. Tapi kenapa banyak orang yang protes, Bu? Orang-orang membicarakan produk skincare kamu. Mereka bilang kalau pakai skincare kamu itu bikin jerawatan. Jadi, kamu lebih percaya sama mereka daripada aku. Aku ini istri kamu loh, Mas. Ini bukan soal aku percaya sama kamu atau enggak. Aku cuma tanya aja, Maya, kenapa kamu pakai bahan berbahaya itu? Aku nggak pakai bahan berbahaya, Mas. Lagi pula apa untungnya aku pakai itu? Kalau kamu gak ngerasa pakai bahan berbahaya, ya udah, kamu jangan marah gitu dong. Aku nggak marah kok, tapi aku cuma kesal sama kamu. Bisa-bisanya ya kamu malah percaya sama orang lain daripada sama aku, istri kamu sendiri. Maya, kenapa kamu jadi kayak gini? Sebenarnya aku udah tahu semuanya, tapi aku gak tahu harus berbuat apa. Aku gak tahu gimana caranya menegur kamu. Sekarang aja respon kamu kayak gitu. Apalagi kalau aku cerita semuanya, kalau aku tahu apa yang udah kamu lakuin. Mas Ilham itu kenapa sih gak percaya sama aku? Tapi kira-kira siapa ya yang bilang ke Mas Ilham kalau aku pakai bahan yang berbahaya? Awas aja ya, kalau aku tahu siapa yang kasih tahu Mas Ilham soal produk skincareku, bakal aku kasih pelajaran dia. Aduh, ini kenapa sih? Notif HP aku banyak banget. Hah, ini kenapa jadi banyak yang menghujat aku sih? Apalagi banyak yang menghujat skincare aku. Bilang kalau skincare aku nggak bagus, bikin muka jerawatan, kusam. Apalagi coba ini? Pantas aja suka pamer barang mewah, ternyata hasil menipu pelanggannya. Oh, ini owner skincare-nya yang pakai bahan berbahaya. Bisa-bisanya jual skincare berbahaya, terus uangnya dipakai pamer. Dari awal emang udah curiga, skincare-nya baru beberapa bulan rilis. Masa ownernya udah pamer barang-barang mewah dengan dalih keuntungan? Jualan skincare-nya itu nggak masuk akal. Ini siapa sih yang viralin skincare aku? Jangan-jangan bocah ingusan itu lagi yang viralin. Aku nggak bisa tinggal diam. Aku harus bikin klarifikasi kalau skincare aku itu aman. Bu, aku mohon jawab jujur. Sebenarnya kamu memang pakai bahan berbahaya kan? Aduh mas, aku itu cuma dipitnah. Kemarin ada orang yang protes ke tokoku dan dia ngancem buat viralin skincare aku. Pasti orangnya itu dia. Yakin kamu kalau cuma difitnah? Aku
Aku yakin mas. Mas kan tahu sendiri kalau skincare aku itu saingannya banyak. Siapa tahu aja kalau yang viralin itu emang saingan aku. Ya udah, kamu mau aku bantu cari tahu gak siapa yang udah viralin skincare kamu? Waduh, bisa gawat nih kalau sampai Mas Ilham bantuin dan malah aku yang ketahuan. Bisa bahaya nih. Gak usah deh mas. Aku yakin pasti ini gak bakal lama. Aku tinggal klarifikasi aja. Tapi kalau ternyata makin parah gimana? Kamu makin banyak yang bully loh, Bu. Kamu gak usah khawatir. Aku yakin kok kalau aku gak salah, fitnah ini pasti akan cepat berakhir. Ya udah, kalau itu emang mau kamu. Untung aja Mas Ilham percaya sama aku. Aku tinggal selesaikan masalah aku dengan netizen sialan itu. Dengan bukti-bukti ini, aku akan melaporkan Bu Maya ke polisi. Aku nggak bisa tinggal diam aja. Gara-gara skincare abal-abal milik Bu Maya, mukaku sekarang banyak jerawatnya. Bu Tari, ada apa Bu? Ayo masuk. Ibu tadi dengar dari ibu kamu kalau kamu mau melaporkan Bu Maya ke polisi. Itu benar? Iya Bu, aku mau melaporkan Bu Maya ke polisi. Ibu lihat nih, muka aku banyak jerawatnya gini karena skincare Bu Maya. Aku nggak bisa terima ini. Tapi apa buktinya sudah lengkap? Jangan sampai laporan ini berbalik ke kamu. Ibu tenang aja, aku bahkan udah punya hasil labnya. Bukan cuma itu, aku punya beberapa orang yang bersedia menjadi saksi. Selain itu, ada barang bukti dari korban yang lain. Itu udah jadi bukti yang kuat untuk menjebloskan Bu Maya ke polisi. Pintar keponakanku yang satu ini, ibu bakal dukung kamu penuh. Makasih ya Bu, udah mau dukung aku. Aku bakal pastikan kalau Bu Maya dapat hukuman yang setimpal. Kamu benar, kita harus kasih pelajaran sama Bu Maya. Siapa suruh jual skincare abang-abang? Mana dia suka pamer lagi. Meskipun penjualan skincare aku lagi menurun, tapi lumayan lah masih bisa beli perhiasan baru. Selamat siang mbak, saya mau beli perhiasan. Selamat siang Ibu, silakan mau yang mana? Saya lihat-lihat dulu ya mbak. Hah? Dia itu Bu Maya, owner skincare yang lagi viral itu, yang suka pamer itu. Oh, jadi dia orangnya. Ibu ini pemilik skincare yang lagi viral itu ya, yang suka pamer di sosial media. Iya, itu saya. Wah, senang saya bisa dikenal sama pemilik toko emas ini. Mbak udah coba pakai produk skincare saya ya? Produk skincare saya itu bagus loh mbak. Iya, saya sudah coba skincare-nya Bu Maya dan ini hasilnya. Gara-gara skincare-nya Bu Maya, muka saya jadi banyak jerawatnya. Ini pertama kalinya muka saya banyak jerawat kayak gini. Gak usah emosi gitu dong mbak. Wajar, itu mungkin kulit mbaknya emang gak cocok sama produk saya. Wajar? Apanya yang wajar Bu Maya? Ini tuh gak wajar. Saya yakin kalau skincare Bu Maya itu pasti abal-abal. Mbak, saya kasih tahu ya, skincare saya itu mahal dan yang pasti punya kualitas yang gak bisa diragukan lagi. Kalau muka mbaknya jerawatan, mungkin emang muka mbaknya gak cocok sama skincare mahal. Bu Maya, jangan menghina saya ya. Sekarang mending Bu Maya pergi dari toko emas saya. Gak sudi saya kalau toko emas ini dibeli sama seorang pembohong kayak Bu Maya. Pergi. Gak usah ngusir segala kali, saya juga akan pergi kok. Bisa-bisanya aku diusir gara-gara skincareku viral. Itu mukanya dianya aja yang gak bisa pakai skincare mahal. Kalau bukan pemilik toko emas, udah aku jambak tuh orang. Oke, aku harus tenang. Jangan sampai mukaku keriput gara-gara emosi terus. Aku pengen tahu skincareku masih viral atau enggak ya. Apa? Penjualanku anjlok banget. Terus banyak orang yang mau laporin aku ke polisi. Enggak, ini gak boleh terjadi. Aku gak mau masuk penjara. Bu, kamu sekarang ngaku deh. Sebenarnya skincare kamu itu pakai bahan yang abal-abal kan? Aku udah tahu semuanya, Bu. Kalau iya, emang kenapa? Iya, aku pakai bahan berbahaya buat skincare aku agar aku bisa untung besar. Aku bisa beli apapun yang aku mau pakai uang itu. Dan yang pasti, aku bisa pamer ke tetangga dan sosial media. Astagfirullah Maya, istighfar. Kamu tahu nggak apa yang udah kamu lakuin itu salah? Kamu bisa masuk penjara Maya. Gak mungkin aku masuk penjara. Yang ada di komentar sosial media itu, mereka itu cuma nakut-nakutin aku doang. Gak ada yang berani buat ngelaporin aku ke polisi. Gak ada yang nggak mungkin Maya. Pasti ada orang yang laporin kamu. Kok kamu malah ngomong gitu sih mas? Kamu mau aku masuk penjara? Iya, tega ya kamu mas. Kalau itu bisa bikin kamu sadar, aku gak masalah Maya. Tega ya kamu mas, yang kamu lakukan itu jahat. Siapa itu?
Ada apa ya, Pak? Saya kesini untuk mencari Bu Maya. Iya, itu saya. Kenapa ya, Pak? Anda saya tangkap atas kasus penipuan dan penggunaan bahan berbahaya dari produk perawatan kecantikan. Enggak, ini nggak mungkin. Saya nggak salah apapun, Pak. Bapak jangan asal tangkap ya. Ini pasti salah. Anda bisa jelaskan itu nanti di kantor polisi. Sekarang, ayo ikut saya. Lepaskan saya nggak salah, Pak. Mas, tolong aku, Mas. Aku nggak salah. Ini semua cuma fitnah. Tolong aku, Mas. Maya, ini mungkin akan jadi hukuman buat kamu. Kamu harus terima ini. Pak polisi, tangkap dia, Pak. Mas, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Harusnya kamu tuh tolongin aku. Ayo ikut saya ke kantor polisi. Maafkan aku, Maya. Aku gak bisa menolong kamu. Anggap saja ini semua hukuman buat kamu. Semoga kamu sadar atas perbuatan kamu. Keluarkan saya nggak salah. Kenapa saya harus di sini? Keluarkan saya. Diam, kamu itu berisik sekali ya. Ini sudah malam, semua orang sudah tidur. Jangan teriak-teriak terus. Saya nggak salah, Pak. Kenapa saya harus ada di sini? Sudah, jelas-jelas kamu itu salah. Masih saja mengelak. Semua bukti menunjukkan kalau kamu itu salah. Sudah diam kamu di sini. Terima semua hukuman kamu. Ini gak mungkin. Aku gak mau ada di sini. Semua usaha yang aku bangun hilang seketika. Semua perhiasanku, tas, dan mobilku juga lenyap. Kenapa ini semua harus terjadi sama aku? Kenapa jadi banyak debu gini? Debu sialan. Aku jadi sesak napas kan. Ini kenapa wajahku jadi banyak kayak bintik-bintik gini? Aku nggak mungkin jerawatan kan? Enggak, ini nggak mungkin. Wajah mulusku nggak mungkin tiba-tiba langsung jerawatan. Enggak. Meong 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 meong. Itu Koko ngomong apa sih? Aduh, saya nggak ngerti lagi. Koko Meong bilang Bu Maya masuk penjara. Ada orang yang melaporkan Bu Maya ke polisi. Bagus itu, biar dia kapok. Siapa suruh dia pakai bahan abal-abal buat jual skincare-nya? Lalu siapa yang melaporkan Bu Maya ya? Saya jadi penasaran. Awalnya itu keponakan saya yang melaporkan. Setelah itu banyak korban Bu Maya yang ikut melapor. Meong 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 meong. Koko Meong bilang itu hukuman yang pantas didapatkan sama Bu Maya. Kalau perlu Bu Maya itu dipenjara seumur hidup. Saya masih kesal sama dia. Gara-gara dia, muka istri saya jadi rusak. Setuju Pak Rudi. Bu Maya memang pantas mendapatkan hukuman yang berat. Mau hukumannya berat ataupun ringan, yang terpenting Bu Maya bisa kapok dan dia tidak mengulangi kesalahannya lagi. Sudah banyak orang yang dirugikan oleh Bu Maya. Makanya kalau mau bisnis tuh jangan curang. Bisa-bisanya pakai bahan abal-abal hanya demi keuntungan yang besar. Sekarang tahu kan akibatnya? Dalam bisnis kalau mau lancar ya harus jujur. Saya setuju Bu, gak rugi juga jadi orang yang jujur daripada bohong kayak Bu Maya yang ada masuk penjara. Tapi kasus Bu Maya bisa kita jadikan pembelajaran. Bisnis dengan cara kotor kayak gitu pasti akan ada akibatnya. Saya setuju Bu. Aku nggak salah. Kenapa ada di sini? Ini bukan tempatku. Aku pemilik skincare terkenal. Uangku banyak, tasku mewah, perhiasanku banyak dan mahal-mahal. Tapi kenapa aku ada di sini? Hei, keluarkan saya. Bisnis saya nggak ada yang handle. Keluarkan saya. Kalian pasti kamu ambil bisnis saya. Iya kan? Berisik kamu. Ini udah malam. Jangan teriak-teriak. Kalau kamu kayak gini terus, saya akan pindahkan kamu ke rumah sakit jiwa. Kamu kayaknya mau ambil bisnis saya. Iya kan? Kembalikan bisnis saya. Kembalikan semua harta saya. Kamu pencuri ya? Wah, dia benar-benar sudah kehilangan akal. Kayaknya emang harus dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Besok saya harus membuat surat pemindahan. Hei, mau kemana kamu? Aku belum selesai ngomong. Lepasin aku. Jangan ambil bisnisku. Hei, pencuri. Kamu yang seharusnya ada di sini ya, bukan aku.